Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang waspada bagian kedua, yaitu iri hati terhadap orang fasik. Hal ini pernah dialami oleh Asaf, seorang pemazmur yang menuliskannya dalam Mazmur 73. Kita akan baca dalam Mazmur 73 ayat 1-2. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi Asaf melihat di sini bahwasanya orang fasik itu kok sehat-sehat saja, gemuk, gak kena tulah, bisa berlaku congkak juga dan penuh dengan kekerasan, bahkan juga menantang Tuhan yang maha tinggi dengan mengatakan apakah ada pengetahuan pada Allah yang maha tinggi. Kemudian juga mereka biasanya kaya juga dan menambah harta benda yang banyak. Mungkin kita juga yang hidup saat ini melihat di sekeliling kita bahwasanya banyak orang-orang kaya dari dunia ini yang bertindak semaunya. Bahkan mereka juga bisa membeli hukum. Seperti baru-baru ini kita dengar tentang seorang buronan dari bangsa kita Indonesia yang bisa dengan leluasa masuk ke Indonesia, buat KTP lagi, kemudian urusan keimigrasi, urus untuk peninjauan kembali kasusnya di pengadilan, bebas-bebas saja dan bahkan keluar lagi tanpa bisa ditangkap atau tidak diketahui jejaknya lagi. Kemudian juga ada yang sudah dipenjara tetapi bisa hidup mewah di dalam penjara atau selnya berubah dengan renovasi atau dengan direnovasi dengan baiknya. Atau juga yang statusnya harusnya di penjara tapi bisa keluar jalan-jalan di luar untuk nonton konser dan lain sebagainya. Itulah keadaan dunia yang membuat kadang-kadang umat Tuhan menjadi iri. Tetapi Asaf akhirnya tersadar. Kita bisa baca di ayat selanjutnya 17 sampai ayat 20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi akhirnya Asaf menyadari bahwasanya akhir hidup mereka ujung-ujungnya ya kebinasan kekal. Yang kita bisa juga kita baca dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 23 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi demikianlah akhir hidup orang fasik. Mungkin mereka bisa berjaya di dunia ini, tetapi di akhirnya mereka binasa kekal selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.